Sekarang lihat ini bro, saudara satu paruh. Sekarang lihat ini. Oh saudara, Mati ya bro. Oh bro, sekarang ya bro. Iran baru saja menembakkan rudal ke Turki, negara anggota NATO dan salah satu militer terbesar di Eropa. Ini terjadi meskipun Turki secara terbuka menolak untuk mengizinkan AS menggunakan wilayah udaranya untuk serangan ke Iran. Iran tetap menyerang mereka dan sekarang pasal 5 sedang dibahas. Berikut detail lebih lanjutnya. Ini adalah berita terkini. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan bahwa sebuah rudal balistik Iran diluncurkan ke arah negara mereka dan berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara NATO. Pecahan rudal itu jatuh di Turki Selatan. Ini adalah perkembangan besar dan pertama kalinya negara seperti Turki menerima serangan rudal balistik dari Iran. Ini terjadi ketika Israel terus menyerang lebih banyak posisi peluncuran. Rudal ditembakkan dari Iran, terbang melewati Irak dan Suriah, lalu dicegat sebelum masuk Turki. Namun, puingnya jatuh di Turki. Inilah yang membuat situasi ini gila, padahal Turki tak terlibat perang ini. Bahkan, Turki telah mendukung Iran sebisa mungkin. Mereka secara tegas melarang Asy'alas menggunakan wilayah udara Turki atau menggunakan pangkalan Asy'alas yang berada di wilayah Turki. Mereka paling banter bersikap netral, dan Iran menyerang mereka. Siapapun yang berpikir logis tahu untuk tidak memprovokasi anggota NATO dengan salah satu militer terbesar di Eropa. Rusia dan Putin pun menyadari hal ini. Itulah mengapa Putin selalu berhati-hati saat melakukan latihan dengan drone di wilayah NATO. Dia selalu mengklaim itu adalah sebuah kesalahan. Namun di Iran, logika tidak benar-benar berlaku. Tidak ada pemimpin Iran yang berpikir logis. Begini, semua ini adalah bagian dari rencana Khamenei yang dibuat setelah perang 12 hari dan hanya dijalankan jika dia terbunuh. Saya mulai merasa Khamenei tak peduli apa yang terjadi pada Iran setelah wafatnya. Menurut saya, rencana ini intinya seperti, jika saya tiada, biarkan wilayah ini, termasuk Iran, hancur. Para pemimpin yang memimpin Iran saat ini memang tidak punya keberanian untuk meninggalkan rencana ini, meskipun itu membawa Iran ke jalan yang sangat berbahaya. Jadi, apa artinya ini bagi NATO? Beberapa hari lalu, Sekjen NATO menyampaikan pernyataan publik soal situasi di Iran. Silakan dengarkan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa doa saya menyertai para anggota militer Amerika Serikat yang telah memberikan pengorbanan tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Dan izinkan saya juga mengatakan bahwa Panglima tertinggi, pemimpin dunia bebas, Presiden Donald J. Trump, saya benar-benar mengapresiasi apa yang terjadi di sini. Menjatuhkan Khamenei, menghancurkan kemampuan nuklir di Iran, tetapi juga menghancurkan program rudal balistik di Iran. Ini sangat penting. Di Eropa, setelah berbicara dengan para pemimpin utama selama akhir pekan, saya melihat dukungan luas atas tindakan Presiden. Dalam logistik, akses, dan menjaga kepentingan utama AS di Eropa dan kawasan, Eropa benar-benar meningkatkan perannya. Ya, dia secara terbuka mendukung operasi AS, tetapi dia memang mengatakan bahwa NATO tidak memiliki rencana untuk terlibat, meskipun masing-masing sekutu membantu dimanapun mereka bisa. Sekarang, selain itu, salah satu panggilan pertama yang dilakukan AS setelah meluncurkan operasi Epic Fury adalah ke NATO, bersama dengan Timur Tengah dan sekutu-sekutu. Jadi jelas, ASEAN tetap memberitahu NATO. Tapi apa yang terjadi di Turki? Apakah itu bisa memicu pasal 5? Nah, mari kita bahas bagaimana sebenarnya pasal 5 bekerja. Jadi, tidak ada pemicu otomatis. Jika sebuah negara NATO diserang, pasal 5 tidak langsung aktif. Negara yang diserang akan memanggil rapat, dan kemudian selama rapat itu, setiap anggota harus memberikan suara setuju agar pasal 5 bisa diaktifkan. Artinya semua 32 anggota harus sepakat. Sekarang, mengingat fakta bahwa rudal ini sebenarnya tidak benar-benar mengenai wilayah Turki, hanya puing-puingnya saja yang jatuh di sana, sepertinya pasal 5 tidak akan benar-benar diaktifkan. Penting untuk diingat, pasal 5 belum pernah diaktifkan, kecuali satu kali tepat setelah peristiwa 11 September. Tapi meskipun insiden ini tidak cukup untuk mengaktifkan pasal 5, saya merasa dengan seberapa sering Iran melakukan kesalahan, mereka bisa saja secara tidak sengaja melibatkan NATO ke dalam perang ini dengan menyerang negara anggota NATO. Seperti yang bisa kalian duga, Turki tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Turki baru saja tampil di TV
dan membuat Iran terlihat bodoh. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa Iran suka membuat ancaman, tapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Secara sederhana, Iran suka bicara besar, tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan itulah sebabnya sekarang Iran harus menanggung akibatnya. Sekarang, sebelum kita masuk ke cuplikan ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah, karena itu sangat membantu kami dalam algoritma. Selain itu, ini juga membantu Anda tetap mengikuti video-video kami, karena kami mendengar dan melihat beberapa komentar dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat video kami karena YouTube tidak menampilkannya kepada mereka. Jika Anda subscribe, semoga semua video kami muncul di YouTube Anda. Sekarang, mari lihat cuplikan ini. Rudal Turki. Jika Anda belum melakukan persiapan dan belum mengembangkan kemampuan Anda, jika Anda bahkan belum sebanding dengan Israel dan Amerika, Anda sebaiknya tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ini adalah masalah penting. Jika sebuah negara benar-benar mempersiapkan diri untuk perjuangan seperti itu, negara tersebut harus berada dalam kondisi yang sempurna. Selain itu, terkait sistem pertahanan udara, sistem radar, dan sistem pengacau elektronik, sebuah negara perlu sangat efektif di bidang-bidang ini agar dapat melindungi wilayah udaranya sendiri. Misalkan para pemimpin Anda atau pihak lain ada di suatu tempat, mereka meretas ponsel dan menemukannya. Itu sebuah kemampuan. Tapi untuk benar-benar menyerang mereka dari udara, Anda harus bisa memasuki wilayah udara mereka, bertahan di wilayah udara mereka dalam waktu lama, dan sebagainya. Ini pelajaran yang sedang kami pelajari. Saya tidak di sini untuk menilai tindakan mereka. Ini pertama kalinya Turki. Masalah utama dengan Iran adalah kepemimpinannya, bukan hanya sekarang tapi secara umum. Sejak Republik Islam berkuasa, para pemimpinnya bukanlah orang-orang yang bertindak berdasarkan geopolitik dan strategi. Hal ini baru saja dijelaskan dengan baik oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio beberapa hari lalu. Dan dia menunjukkan bahwa rezim tersebut dijalankan oleh ulama-ulama radikal yang membuat keputusan berdasarkan teologi. Bahkan versi teologi yang bersifat apokaliptik. Itulah mengapa kita melihat situasi saat ini dan Iran berupaya memicu konflik di kawasan. Mereka memang belum berhasil, tapi bayangkan jika negara seperti ini yang rela menyerang tetangga yang tak terlibat, juga negara lain yang berusaha membantu Iran. Bayangkan, jika negara seperti itu punya senjata nuklir atau rudal balistik yang bisa menjangkau Amerika Serikat. Mereka pasti langsung menembakkannya. Dan inilah alasan mengapa sangat penting untuk melakukan apa yang sedang dilakukan militer AILALAS saat ini. Tapi bagaimanapun juga, berikut adalah pernyataan yang dibuat oleh Marco Rubio. Itu terjadi di Iran meski sudah lama kena sanksi. Bayangkan setahun atau 1,5 tahun lagi, kemampuan mereka melukai kita makin besar. Ini risiko tak bisa diterima, apalagi di bawah rezim ulama radikal. Ayatollah adalah seorang radikal, dulunya juga seorang ulama radikal. Seluruh rezim itu dipimpin oleh ulama-ulama radikal yang tidak membuat keputusan geopolitik. Mereka mengambil keputusan berdasarkan teologi dan pandangan apokaliptik mereka yang harus dianggap sangat serius. Jadi itulah tujuan dari operasi ini sebenarnya. Sementara di medan perang, peralatan Iran terus gagal secara spektakuler. Baru-baru ini, sebuah F-35 Israel menembak jatuh jet Iran. Sekarang, bagi orang-orang yang belum tahu, F-35 dibuat di Amerika Serikat. Tapi penembakan ini benar-benar bersejarah karena ini adalah pertama kalinya F-35 terlibat dalam penembakan jatuh udara ke udara. Ini adalah penembakan jatuh pertama yang terkonfirmasi. Alasannya sederhana, F-35 masih baru dan belum banyak terlibat pertempuran udara. Selain itu, setiap F-35 masuk ke Iran, radar Rusia dan Tiongkok di sana tidak dapat mendeteksinya. Belum pernah ada jet Iran yang mencoba menghentikan jet tempur ini, sehingga sejauh ini belum ada penembakan jatuh. Namun hari ini, situasinya berubah dan kita mulai masuk ke teori. Saya rasa beberapa orang membandingkan perang ini dengan perang-perang lain di mana Al-Asilas katanya kalah di masa lalu. Tapi ada perbedaan mendasar. Iran tidak punya teman. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas di video berikutnya. Tapi ketika Iran meminta bantuan dari Rusia, mereka pada dasarnya mendapat jawaban seperti, "Halo, ini siapa?" Tidak ada yang benar-benar membalas permintaan bantuan mereka, termasuk Tiongkok yang juga tak berniat membantu Iran. Akibatnya, Iran tak punya cara mengganti perlengkapan mereka. Mereka tidak bisa mendapat lebih banyak senjata yang setiap hari dihancurkan Amerika Serikat.
Hal ini sering dilupakan. Profesor Victor Davis Hansen akan menjelaskan, silakan dengarkan. Mereka memiliki persediaan rudal, drone, dan pesawat yang terbatas, dan jumlahnya terus berkurang, dihancurkan setiap hari dan tidak digantikan. Anda tidak bisa masuk ke Iran. Anda tak bisa terbang ke Iran untuk memberi mereka lebih banyak senjata. Mereka punya persediaan terbatas, sedangkan musuh tidak. Nah, itu sangat penting. Dan yang lebih penting lagi, yang akan mengakhiri perang demi keuntungan mereka adalah sesuatu seperti perang Irak atau perang Afghanistan. Dengan kata lain, mereka harus membunuh ratusan atau ribuan orang Amerika atau Israel untuk menciptakan reaksi publik yang cukup besar sehingga memaksa para pemimpin mundur. Atau mereka harus meraih kemenangan strategis yang mengejutkan, mungkin meledakkan fasilitas di sekitar Selat Hormuz dan memblokadenya dengan cara tertentu, meledakkan beberapa kapal, membuat 20% bahan bakar fosil dunia tidak bisa keluar. Sepertinya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Setiap hari, seperti yang saya katakan, persediaan senjata dan pemimpin mereka semakin berkurang dan tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Itulah yang kita alami di Vietnam. Pemerintah Tiongkok dan Rusia memasok baik melalui perbatasan maupun di pelabuhan Haiphong. Itulah sebabnya kita gagal menang di Afghanistan, karena perbatasan terbuka dengan Pakistan. Dan itulah sebabnya kita mengalami kesulitan di Irak. Suriah memindahkan senjata ke Irak, tapi ini berbeda. Kita tak bisa mengisolasi masuk dan keluarnya ke Iran dengan kekuatan udara, dan kita sudah melakukan itu dengan cukup baik. Saya ingin mengoreksi Profesor Hansen soal satu hal. Dia bilang Iran kehabisan pemimpin. Nah, klaim itu agak bermasalah karena baru saja Menteri Pertahanan Iran tampil di TV pemerintah dan membanggakan bahwa setiap posisi di Iran sudah punya 4 penerus. Artinya, jika AS membunuh 1 orang, masih ada 3 pengganti yang siap. Menurut saya itu bukan hal yang patut dibanggakan, tapi bagi Iran ini tetap kemenangan besar. Mereka mengatakan bahwa mereka memenangkan perang, karena As-Salameres tidak akan pernah bisa menggantikan semua orang yang menjalankan rezim Iran. Dengarkan ini. Kesalahan perhitungan musuh adalah mereka berasumsi bahwa jika, misalnya pada jam pertama, di hari pertama perang atrisi kedua ini, setelah perang 12 hari imam kita tercinta yang merujuk pada pemimpin revolusi Islam, jika beliau menjadi martir, semuanya akan runtuh dan kita akan kehilangan kekuatan komando, kepemimpinan, dan kesinambungan pertahanan. Namun kita melihat bahwa yang terjadi justru sebaliknya dibandingkan dengan perang 12 hari itu. Meskipun sejak saat pertama perang atrisi kedua ini, pemimpin kita tercinta sudah tidak lagi hadir secara fisik. Dengan langkah yang telah diambil sebelumnya, sistem suksesi sudah diterapkan di antara para komandan angkatan bersenjata hingga 3 tingkat. Pengganti tiap komandan telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. War Mercenaries sudah memiliki pengalaman dan pelatihan praktis, dan pada dasarnya mereka berada di lapangan. Di sisi lain, sistem-sistem yang telah dibangun di dalam Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khamenei adalah sedemikian rupa sehingga perencanaan setiap unit, pasukan, cabang angkatan bersenjata, dan para komandan. Bahkan jika seseorang gugur sebagai syahid atau keluar dari siklus dinas, penggantinya dapat segera dan lancar diintegrasikan. Sekarang ada satu lagi keistimewaan Iran yang perlu kita bicarakan, yaitu kebohongan. Mereka telah menyebarkan klaim palsu sejak hari pertama. Untungnya, Komando Pusat Al-As membantah setiap klaim tersebut. Baru-baru ini, Iran mengklaim bahwa pasukan Al-Lalas sedang mundur. Mereka menenggelamkan sebuah U. Saya rasa ini adalah tren positif, karena kemarin mereka mengklaim telah menghancurkan sebuah U. Sekarang hanya sebuah kapal perusak, tapi mereka juga mengklaim telah menghancurkan sebuah U-Craft dan telah membunuh 100 orang Al-Selas. Klaim-klaim tersebut tidak benar. Saat Anda meminta bukti, mereka memberikan gambar dan video terkait AI yang akan segera saya tunjukkan. Namun kenyataannya, pasukan Al-Salam sedang memperluas serangan lebih jauh ke dalam wilayah udara Iran. AS menenggelamkan lebih dari 20 kapal Iran dan faktanya tidak ada kapal Iran yang tersisa di Teluk Oman, Selat Hormuz, atau Teluk Arab. Dan di atas itu semua, peluncuran drone dan rudal oleh Iran telah menurun drastis selama 4 hari terakhir.
Sepertinya Iran tidak benar-benar memenangkan perang ini. Tetapi meskipun begitu, tampaknya konten AI di Iran mulai bangkit kembali. Sekarang kita punya cuplikan singkat tentang hal-hal AI yang sedang dibuat oleh Iran. Lihatlah, omong-omong, ini tidak benar. Tahun lalu, hanya akun-akun Iran yang memposting video AI yang mengklaim bahwa mereka menenggelamkan USS Abraham Lincoln. Tapi sekarang, bahkan Garda Revolusi juga melakukan hal konyol yang sama. IRGC Iran baru saja secara resmi mengklaim bahwa mereka menghantam Abraham Lincoln milik ASS dengan 4 rudal balistik. Video di layar adalah satu-satunya bukti yang mereka berikan, dan itu benar-benar konyol. Bisakah seseorang tolong jelaskan itu kepada mereka? Tidak seperti bunker pemimpin tertinggi, ini adalah benteng militer bertenaga nuklir seberat 100.000 ton, dan ini adalah salah satu kapal yang paling terlindungi di seluruh planet ini. Kapal ini selalu dikawal grup tempur kapal induk lengkap, termasuk kapal perusak, kapal selam, dan kapal penjelajah rudal kendali. Bahkan, propaganda AI tahun lalu sebenarnya sedikit lebih baik daripada yang mereka posting sekarang. Meskipun dengan semua alat yang tersedia saat ini, inilah yang terbaik yang bisa mereka hasilkan. Tidak heran, Garda Revolusi sedang berantakan.